Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kewarganegaraan. Pada pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang identitas nasional. Yang mana pada pembahasan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur, dinamika dan tantangan dari identitas nasional ini. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu materi tentang unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional. Nah, adapun unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional ini berdasarkan ukuran parameter sosiologis, ini ada 4. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang unsur-unsur ini, tapi pada kajian yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah suku bangsa. Kita memiliki suku bangsa yang beragam di Indonesia, tentunya mulai dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman suku ini tidak membuat kita terpecah belah. Malah keberagaman suku bangsa ini akan membuat sikap toleransi yang ada di antar suku bangsa itu sendiri. Kita mengenal adanya saling kerjasama antara suku bangsa, saling menghargai satu suku dengan suku yang lainnya, dan ini diwujudkan dalam bentuk dalam merebut kemerdekaan Indonesia, yaitu setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini sepakat ataupun bersatu dengan ideologinya itu mengusir penjajahan dan ingin menghilangkan penjajahan di atas bumi pertiwi ini. Nah, dengan keberagaman suku bangsa dan dapat dipersatukan dengan toleransi ataupun saling kerjasama, ini akan membentuk suatu identitas bahwa walaupun suku bangsa kita itu berbeda, tapi tetap disatukan dalam ikat Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yang mana suku bangsa di Indonesia sangat beragam tapi tetap kompak dan tetap bersatu. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan. Ini juga tak lepas dari keberagaman. Kebudayaan yang kita punya di Indonesia itu sangat beragam sekali, mulai dari kebudayaan perkawinan, kematian, dan kebudayaan berkenaan dengan seni budaya. Nah, dengan keberagaman itu dapat kita tarik suatu kesimpulan atau kita tarik satu garis merah ataupun benang merah bahwa kebudayaan Indonesia itu memiliki kebudayaan dengan budaya keramah tamahannya atau yang kita kenal dengan budaya ketimurannya. Setiap bangsa Indonesia yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke itu sangat ramah sekali, sehingga kita dikenal dengan bangsa yang ramah di kancah dunia. Selanjutnya adalah bahasa. Ini juga terkait dengan keberagaman. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu merupakan wujud dari beragamnya bahasa Indonesia. Jadi jika orang yang tidak mengerti suatu bahasa daerah, ini dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, keberagaman itu merupakan unsur dari pembentuk identitas. Orang luar negeri ataupun bangsa asing mengenal kita, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki bahasa yang sangat banyak sekali, dan itu merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang merupakan unsur-unsur yang membentuknya identitas nasional kita. Nah, selanjutnya adalah kondisi geografis. Tentunya kita mengenal Indonesia ini terletak di daerah garis khatulistiwa, yang mana suhu udaranya adalah suhu tropis, yang mana memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Ini merupakan identitas bahwa negara tropis yang membentang dari bujur barat hingga sampai bujur timur, lintang utara hingga lintang selatan, yang di tengah-tengahnya ditengahi oleh garis khatulistiwa, itu merupakan kondisi geografis dari Indonesia, yang mana orang akan tahu bahwa ketika orang menyebut Indonesia, oh ternyata kita itu dikenal dengan negara yang memiliki suhu tropis di dunia, salah satu negara yang memiliki suhu tropis yang ada di dunia, dan negara kepulauan.
Nah, negara kepulauan juga menjadi unsur pembentuk identitas nasional karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia ini, yang mana dengan lautnya yang sangat luas sekali, yang mana daerah kepulauan, daerah laut kita itu membentang dari ujung Sumatera hingga ke Papua. Nah, lautan itu juga diakui oleh oleh dunia berkaitan laut yang ada di antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tentunya kita tahu dulu bahwa negara Indonesia ini sebelum negara kesatuan, laut yang ada di antara pulau yang satu dengan pulau yang lain yang jaraknya sangat jauh itu merupakan masih dalam tahap laut bebas. Tapi dengan adanya konsep negara kesatuan, bahwa kelautan yang ada di negara Indonesia walaupun di antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu tetap menjadi kedaulatan negara Indonesia. Nah, kondisi geografis ini akan menentukan ataupun menjadi penciri bagi bangsa Indonesia ataupun negara Indonesia di dunia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Nah, ini secara sederhana kita ulangi lagi, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan ataupun nasionalisme Indonesia, negara bangsa atau nation state Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara Sang Saka Merah Putih, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Selanjutnya adalah integrasi wawasan Nusantara serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah identitas nasional ini memiliki dinamika? Nah, ini coba kita bahas satu persatu berkaitan dengan apa saja dinamika yang terjadi berkaitan dengan identitas nasional. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa dinamika itu adalah perubahan dari suatu sistem, yang mana perubahan itu bisa mundur ataupun bisa maju. Nah, ataupun bisa juga setelah memiliki kemajuan suatu identitas itu, dan ternyata di tengah jalan mengalami kemunduran, dan setelah itu ternyata mengalami kemajuan kembali. Itu yang dinamakan dengan dinamika. Nah, bagaimanakah dinamika? Kita mulai dari dasar negara Pancasila. Apakah dasar negara Pancasila ini memiliki dinamika? Tentunya tidak. Ini selalu seperti yang dirumuskan dari awal, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tetap selalu tetap dan tidak ada dinamikanya. Dinamikanya itu mungkin ada gejolak-gejolak yang ingin merubah Pancasila itu sendiri, mulai dari Trisila sampai ke Ekasila. Ini tentunya pada tahap ini karena belum ada perubahan yang resmi dari Trisila ke Ekasila, maka Pancasila itu tetap pada kedudukannya itu pada 5 sila, yaitu Pancasila yang tidak memiliki dinamika. Nah, selanjutnya adalah bahasa nasional. Nah, bahasa nasional pada intinya tidak memiliki dinamika, yaitu pada intinya pada garis besar itu bahasa Indonesia tidak ada dinamikanya, yaitu bahasanya tetap bahasa Indonesia. Nah, yang memiliki dinamika ini turunan ke bawahnya, dinamika dari bahasa nasional ini adalah istilah-istilah yang ada di Indonesia itu sendiri, yang seperti adanya istilah-istilah baru yang dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun istilah-istilah bahasa asing yang dijadikan yang dibakukan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tetap dalam kaidah dengan nama Bahasa Nasional Indonesia. Ini kalau dari segi penamaan dinamikanya tidak ada, tapi kalau dari segi aplikasi dari bahasa itu sendiri, yaitu perubahannya, misalkan ada istilah asing yang belum
menjadi kita serap atau kita bakukan dalam bahasa Indonesia, maka itu dapat ditambahkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun istilah-istilah daerah yang dibakukan menjadi bahasa nasional itu dinamika turunannya pada tingkat bawah, yaitu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Tapi misalkan kalau dinamika dalam bahasa nasional Indonesia sepertinya misalkan pada awalnya kita memiliki dengan bahasa Indonesia dan ternyata kedua kita ingin merubah bahasa Indonesia ini dengan istilah bahasa Melayu ataupun bahasa Jawa. Nah, itu baru dinamakan dinamika dari bahasa Indonesia. Nah, pada intinya ini bahasa Indonesia tidak memiliki dinamika, yaitu tetap dengan istilah bahasa Indonesia. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya ini juga tidak memiliki dinamika karena dinamikanya itu lebih ke sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini kita menghitungnya dari setelah Indonesia merdeka, yaitu 17 Agustus tahun 1945 ditetapkan lagu Indonesia Raya itu, yaitu seperti yang kita dengar pada saat ini. Sebelumnya tentunya kita pernah mendengar bahwa ada istilah 3 stanza, 2 stanza dari lagu Indonesia Raya. Ini merupakan ciptaan dari W.R. Supratman yang mana pada awalnya lagu Indonesia Raya itu memiliki 3 stanza sebelum era kemerdekaan Indonesia. Jadi ternyata setelah didiskusikan lagi, ternyata pada akhirnya lagu Indonesia Raya itu pada saat ini yaitu 1 stanza, yaitu dengan lagu Indonesia Raya yang kita dengar ataupun kita nyanyikan pada saat sekarang ini. Nah, kita bisa mendengar ataupun mencari dari lagu Indonesia Raya itu yang 3 stanzanya. Tapi pada 2022 ini, abad ke-21 ini, lagu Indonesia Raya 3 stanza ini sudah kembali digaungkan. Bahkan ini sudah kembali dinyanyikan dalam rapat-rapat resmi di rapat-rapat yang diadakan oleh negara Indonesia. Dengan kata lain, ini sudah mulai masuk ke arah dinamikanya, yaitu adalah perubahan dari yang awalnya 1 stanza ke 3 stanza. Nah, selanjutnya adalah Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini juga memiliki dinamika, yaitu adanya perubahan-perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga istilahnya sekarang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana diadakan 3 kali amandemen di sini dan ada penambahan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah dinamika dari undang-undang ataupun konstitusi negara Indonesia. Nah, selanjutnya integrasi wawasan Nusantara tentunya ini selalu berdinamika karena adanya perubahan-perubahan struktur negara ataupun perubahan-perubahan pemerintahan ataupun perubahan-perubahan perundang-undangan tentunya akan memiliki dinamika dalam wawasan Nusantara. Nah, tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas juga memiliki dinamika, yaitu ke arah yang lebih maju, seperti tradisi dan kebudayaan yang dinasionalisasikan agar tradisi dan kebudayaan kita itu tidak diklaim oleh bangsa lain ataupun negara lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tantangan dari identitas nasional ini. Nah, tantangan pengembangan identitas nasional ini terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman. Artinya tantangannya di sini adalah sikap dan pikiran yang saklek ataupun yang tidak mengakui bangsa lain sebagai bangsa ataupun bagian dari bangsa Indonesia. Ini merupakan tantangan ini kita kenal ada istilahnya, misalkan ada identitas politik. Suatu bangsa itu diprovokator oleh satu orang ataupun satu oknum untuk menyerang bangsa lain. Ini tentunya adalah tantangan dari identitas nasional kita sendiri. Nah, selain bangsa-bangsa yang merupakan tantangan,
ataupun usaha-usaha yang mengadu domba dari setiap bangsa ini, kita mengenal juga ada politik identitas. Nah, politik identitas ini cakupannya sudah luas. Ini berkaitan dengan identitas, misalkan identitas suatu partai, suatu perkumpulan ataupun suatu organisasi. Di sini memungkinkan adanya penggabungan antar bangsa-bangsa yang memiliki satu visi dalam organisasi. Nah, ini yang menjadi tantangan dari identitas nasional. Bagaimana dari politik identitas ini orang-orang dapat mengadu domba. Bahkan dengan politik identitas ini satu bangsa saja bisa berperang. Bahkan lebih dalam lagi satu keluarga saja bisa dapat mengalami perselisihan karena politik identitas ini. Nah, ini merupakan tantangan kita. Bagaimana setiap identitas-identitas nasional yang berkaitan dengan organisasi, partai ini dapat saling bekerja sama dan bersatu untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan Indonesia. Bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan pada organisasi lain. Sehingga dengan adanya politik identitas yang dalam arti negatif ini dapat menimbulkan kekacauan ataupun peperangan saudara di dalam bangsa Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya di sini disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, ini bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Nah, yang menjadi tantangan dari identitas nasional ini juga berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara penuh, walaupun dalam materinya sudah dipersempit ataupun materi-materi dari pendidikan Pancasila ini sudah mengalami penurunan dari kuantitasnya, tapi bukan berarti menurunkan kualitasnya. Jadi walaupun materi pendidikan Pancasila semakin sedikit, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Walaupun negara tidak memberikan secara penuh seperti yang pada era sebelumnya, tapi kita harus secara mandiri mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita terapkan dalam pengamalan nilai Pancasila. Nah, yang menjadi masalah besar adalah sudah materi yang diberikan di bangku perkuliahan ataupun di bangku sekolah itu sudah sedikit, tapi perilaku ataupun sikap bangsa ini semakin merosot. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi walaupun kita tidak belajar secara penuh ataupun secara kuantitasnya banyak mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan, kita harus tetap teguh kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya adalah memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila ini sejak dini dalam kehidupan sekolah. Ini sangat membantu. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila itu harus sejak dini, yaitu kalau kita sebagai orang tua ataupun nantinya bertindak sebagai orang tua, nilai-nilai Pancasila ini harus ditanamkan sejak dini. Misalkan membuang sampah harus pada tempatnya, menghormati orang yang lebih tua dengan kata-kata mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Ini merupakan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini tentunya tidak lepas juga dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan pada akhirnya kita juga akan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran ataupun syariah agama Islam. Nah, selanjutnya tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme ini dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Nah, ini bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi cinta kepada bangsa sendiri. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ataupun PR bagi negara Indonesia. Bagaimana misalkan pendidikan Pancasila ini sudah dikerdilkan ataupun dikerucutkan materinya, tapi bagaimana strategi dari negara Indonesia agar tetap
atau mutu dari kecintaan warga negara kepada Indonesia ini tetap sama dengan mutu pada era sebelumnya. Nah, ini yang harus menjadi PR kita semua. Bagaimana kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan cinta kepada tanah air kepada generasi muda. Salah satunya adalah dengan pendidikan kewarganegaraan dan penanaman sejak dini kepada anak-anak berkaitan dengan Pancasila dan kecintaan kepada negara Indonesia. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil intisari dan mengamalkan nilai-nilai identitas nasional pada pendidikan kewarganegaraan ini. Semoga kita semakin cinta kepada negara kita ini. Tentunya di samping pendidikan kewarganegaraan, kita juga harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan Pancasila. Kalau bukan dari pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, terus dari mana lagi kita akan diarahkan untuk mencintai tanah air kita? Ini juga merupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk memberikan ilmu kita kepada orang-orang yang tidak sempat ataupun belum mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan ini, kita menjadi teladan di dalam masyarakat untuk pengamalan nilai-nilai ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.